Kembali lagi di La Moda Academy Indonesia. Sekarang setelah kita selesai dalam proses penjahitan tepian dari kain bias serong di sekeliling dari lingkar leher, selanjutnya di sini kita akan lanjutkan ke proses berikutnya. Nah, di sini sebelum kita mulai menyetrika dan juga membentuk dari bias serong tersebut, sebaiknya kita rapikan terlebih dahulu kampuh tepian dari lingkar leher dan juga penjahitan antara tepian dari lingkar leher dan juga tepian dari kain bias serong tersebut, agar nanti hasil dari bias yang akan kita hasilkan itu bisa lebih rapi dan halus. Di sini untuk kampuhnya kita rapikan ya sebesar 0,5 cm dari jarak jahitan yang sudah kita buat. Kita bisa gunting di sini, kita rapikan sampai jaraknya itu kita buat 0,5 cm dari jarak jahitan antara tepian dari bias serong dan juga tepian dari garis leher. Kita akan gunting sisa-sisa benang dan juga sisa-sisa kampuh dari penjahitan bahu depan dan juga belakang. Nah, kalau sudah di sini dengan proses pembersihan atau perapihan di bagian kampuh jahitnya, sekarang kita akan mulai dengan proses penyetrikaannya. Nah, untuk mempermudah proses penyetrikaannya, di sini kamu bisa menggunakan bantuan dari Tailor hem atau bantalan setrika yang akan mempermudah kamu dalam proses penyetrikaan dan juga pembentukan dari rompok di bagian leher ya. Karena di bagian leher ini kan tidak datar, maka untuk penggunaan Tailor hem ini sangat membantu sekali ya untuk penyetrikaan bagian-bagian yang tidak rata tersebut. Nah, kalau sudah di sini kita akan potong di bagian tepian dari rompoknya, sisakan sekitar 3 cm dari bagian tepian garis leher tersebut. Kemudian kita setrika di sekeliling dari garis lehernya seperti ini. Kalau sudah, kita akan mulai membentuk dari rompok yang akan membalut di sepanjang lingkar leher dari baby doll kita. Nah, di sini setelah kita menyetrika dari penjahitan rompok ke bagian lingkar leher, sekarang kita akan mulai membentuk dari bentuk rompok atau bias serong yang akan membalut dari tepian lingkar leher tersebut. Jadi kita tentukan terlebih dahulu seberapa lebar dari rompok yang kita kehendaki untuk membalut di sepanjang tepian dari garis leher tersebut. Di sini kita tentukan terlebih dahulu lebar dari rompok yang ingin kita perlihatkan di bagian depan ya. Nah, saran aku di sini buat rompoknya itu tidak lebih dari 1 cm ya. Kalau bisa kurang dari 1 cm ya, buat saja sekitar 0,5 sampai 0,7 cm untuk lebar dari rompoknya, agar bentuknya itu tidak aneh dan proses pengerjaannya pun juga lebih mudah ya. Di sini sorry ya untuk videonya pencahayaannya kurang bagus, terlalu terang di sini jadi kurang terlihat, tapi di sini aku buat rompoknya itu lebarnya itu sekitar 0,5 sampai 0,7 cm ya, tidak sampai 1 cm untuk lebar dari rompoknya. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video.
Nah, di sini untuk di bagian kait kancing ini, bisbannya itu dari potongan kain bisban atau kumai serong itu ya, kita setrika ke arah dalam seperti ini ya. Jadi potongannya itu kita masukkan ke dalam seperti ini, kita paskan. Jadi pelipatannya itu kita paskan di bagian kait kancing tersebut ya, sampai menutupi jahitan yang kita buat untuk memasangkan kait kancing tersebut. Nah, kumai serong ini fungsinya nanti untuk menutupi penjahitan dari kait kancing tersebut ya. Jadi seperti ini, kita masukkan potongan dari kumai serong di bagian tepian itu ya ke dalam seperti ini. Kita luruskan bentuknya seperti ini ya. Kemudian nanti akan kita lipat ke dalam dan kita selesaikan seperti pemasangan bias atau rompok biasanya ya. Nah, di sini aku lakukan proses pendedelan karena saat aku menjahit bias rompoknya itu terlalu jauh keluar. Jadi kalau dilipat begini hasilnya tidak bisa menutupi bagian tepi dari kait kancingnya. Jadi aku dedel dan aku betulkan lagi ya. Aku perbagus bentuknya seperti ini ya. Kemudian aku lanjutkan dengan proses penyelesaian selanjutnya. Ikuti prosesnya seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, kalau kita sudah selesai dengan penyelesaian di bagian tepi ya, di bagian ujung itu yang dekat dengan kait kancing, sekarang kita akan mulai membentuk di bagian belakang dari kumai serong ini atau bagian bisban ini ya. Kita akan lipat 2 kali seperti ini. Kemudian kita akan pastikan kalau lipatan yang kedua ini lebarnya jauh lebih lebar dari ukuran kumai serong atau ukuran dari bisban yang ada di depan yang nampak nanti ya, karena kita perlu untuk menjahit lipatan kedua ini dari depan nanti ya, di bagian celah-celah jahitan rompok yang ada depan itu ya. Jadi harus dipastikan kalau lipatan kedua yang ada di belakang ini lebarnya jauh lebih lebar dari kumai serong yang terlihat di bagian depan, agar bagian belakang tersebut bisa ikut terjahit saat kita menjahit di bagian celah-celah kumai serong yang terlihat dari bagian depan seperti itu. Nah, untuk pembentukannya sendiri di sini aku lakukan dari tengah ya, karena kalau dari pinggir nanti takutnya itu tidak bisa presisi bentuknya. Jadi di sini triknya untuk penyelesaian hal-hal seperti ini ya, sebaiknya lakukan dari tengah ke pinggir, jangan dari pinggir ke pinggir. Bisa sih, tapi banyak gagalnya biasanya kalau kita lakukan dari pinggir ke pinggir. Jadi untuk menghemat waktu di sini ya, kita bisa lipat dari tengah ya, kemudian kita lanjutkan ke pinggir, lalu di bagian pinggir itu kita bisa selesaikan dan kita bisa adjust ya, atau kita sesuaikan bagaimana caranya bentuk di bagian tepian itu bisa rapih dan halus. Di sini aku bentuk-bentuk, kita cari bentuk yang paling pas ya untuk penyelesaian di bagian tepiannya itu, agar kumai serongnya itu atau bagian bisbannya itu bisa menutup bagian dari kait kancing yang sudah kita buat ini. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, ini adalah proses untuk penyelesaian bagian ujung yang satunya ya, di bagian ujung yang nantinya akan kita pasangkan kancing. Untuk
penyelesaian di bagian ujung yang akan kita pasangkan kancing itu caranya hampir sama ya. Jadi kita lipat potongan dari kain bias di bagian yang bertiras, kita masukkan ke dalam, kemudian kita akan paskan posisinya ya. Berikutnya kita akan selesaikan dengan proses yang sama, kita akan lipat kedua kalinya ya. Kemudian kita pastikan di bagian tepian itu tidak terlalu keluar, atau posisi dari pelipatannya itu bisa pas lurus dengan posisi dari kumai serong yang sudah kita jahit di bagian lingkaran aksen di bagian pola belakang tersebut ya. Jadi seperti ini. Jangan khawatir dulu di bagian ujung nanti akan terlihat lubang ya, tapi nanti kita akan selesaikan dan kita akan jahit di bagian lubang tersebut dengan menggunakan jahitan tangan atau di bagian finishing nanti masuknya ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah proses penyelesaian dari pemasangan kumai serong di sepanjang dari lingkar leher untuk baby doll model 1 kita ya. Lanjut kita akan langsung jahit dan selesaikan dari pemasangan kumai serong yang ada di lingkar leher ini ya. Langsung saja kalau begitu kita lanjutkan tutorialnya di video berikutnya.